Selamat pagi. Akan lanjutkan materi mata kuliah aplikasi perkantoran dan untuk mata kuliah praktek program niaga yang kita ambil dari modul praktikum 4 halaman 24. Di latihan ini kita penekanan pada penggunaan fungsi if, right yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, kemudian juga fungsi sum dan fungsi sum if. Fungsi sum if ini baru kita coba di latihan berikut ini. Kita lihat pada modul di halaman 24, halaman 24 tentang praktikum yang keempat. Ini penggunaan fungsi if, sum, dan sum if. Yang materinya untuk fungsi if kemarin sudah dijelaskan bahwa sintaksisnya menggunakan fungsi if, kurung buka, logika tes, titik koma, value if true, titik koma, value if false. Komponen untuk fungsi if ada 3 seperti itu, kemarin sudah dijelaskan. Nah, untuk yang sekarang penekanannya adalah pada fungsi sum if. Jika pada fungsi sum, ini kemarin sintaksisnya sum, number 1, number 2, number 3, dan seterusnya, atau kita menggunakan sum dan ring data yang akan kita jumlahkan. Maka pada fungsi sum if, selain kita menjumlahkan ring data tertentu yang kita inginkan, penjumlahannya ini dilakukan dengan kriteria tertentu. Jadi kita menjumlahkan tetapi pada kriteria tertentu. Misalnya menjumlahkan data untuk customer tertentu. Misalnya menjumlahkan penghasilan yang diperoleh oleh Aminah misalnya seperti itu, atau yang diperoleh oleh Anton. Nah, di sini sum if sintaksisnya adalah sum if ring titik koma atau koma ya, kemudian kriteria, kemudian sum ring. Di mana ring ini adalah data tabel secara keseluruhan, kemudian kriterianya adalah kriteria data yang akan kita jumlahkan tadi. Sedangkan sum ring ini adalah ring data numerik yang nilainya nanti akan kita jumlahkan. Nah, dalam contoh pada latihan ini layoutnya seperti ini, ada daftar gaji pegawai untuk SMA Kenangan Jaya Palangkaraya pada bulan Maret 2013, atau bulannya ini nanti kita gunakan fungsi choose kemarin yang sudah kita berikan untuk memilih nama-nama bulan. Ya, kalau sekarang bulan Desember, ketemunya nanti akan bulan Desember. Datanya seperti ini, ada sebanyak 10 orang. Nah, fungsi sum if itu nanti akan kita gunakan pada pencarian data gaji karyawan saja dan gaji guru saja, kemudian gaji security saja. Nah, di sini guru yang dimaksudkan dalam latihan ini, ada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, tapi kepala sekolah dan wakil kepala sekolah ini tidak kita asumsikan sebagai guru, karena jabatannya yang kita pilih hanya yang berjabatan guru saja, bukan yang kepala sekolah. Meskipun secara kondisi sebenarnya kepala sekolah dan wakil kepala sekolah adalah guru. Jadi yang kita ambil hanya guru, karyawan, atau security-nya saja. Itu untuk fungsi sum if yang kita akan lakukan nanti. Nah, untuk pengerjaannya kita buat layoutnya dulu seperti contoh itu, seperti ini. Kita buat layoutnya dulu. Dimulai pada sheet 1 juga boleh, terserah kita mau menempatkan di mana. Kemudian mulai pada sel berapa juga kita mulai dari sel mana saja juga boleh. Nah, dalam layout di sini bulannya kita dapatkan bulan Desember 2016 karena kita menggunakan fungsi choose yang sudah kita berikan sebelumnya. Ada fungsi choose, kemudian indeks 6 value-nya adalah kita ambil nama bulan nanti bulan sekarang, dan nama-nama bulan yang kita tuliskan Januari sampai Desember seperti itu. Kemudian fungsi year now untuk mengambil angka tahun sehingga dapat nilainya seperti ini. Ya, selanjutnya jika tabel sudah kita buat seperti ini, langkah selanjutnya adalah mengisi data-data yang masih kosong sesuai modul latihan. Di sini di petunjuk pengerjaan di bagian bawah yang kita isi adalah
bagian insentif lebih dulu. Tapi sebenarnya tidak harus di bagian insentif dulu ya. Suka-suka kita mau ngisi yang mana dulu, terserah. Yang penting pembuatan formula atau penerapan fungsi sudah benar. Nah, untuk latihan kita ikuti ini, kita isikan insentif lebih dulu. Nah, pengisian insentif ini berdasarkan jabatannya. Jika jabatannya guru, maka insentifnya 20% dari gaji pokok. 20% dari gaji pokok ini berarti 20% kita kalikan dengan gaji pokok nanti. Nah, sedangkan jika bukan guru, diberikan 12% dari gaji pokok. Nah, ingat tadi bukan guru ini juga termasuk kepala sekolah dan wakil kepala sekolah juga kita anggap sebagai bukan guru. Nah, kemudian karena ini penyeleksian menggunakan fungsi logika, maka fungsi logika yang tepat yang kita gunakan adalah fungsi if. Jadi kita gunakan fungsi if seperti kemarin, if sintaksisnya selalu logika tes, value if true dan value if false. Nah, logika tesnya kita membuat perbandingan antara jabatan dengan data tertentu, yaitu data tertentunya adalah guru atau bukan guru tadi. Nah, karena bukan gurunya lebih banyak, maka kita ambil yang guru saja. Nah, di sini jika jabatan sama dengan guru, kita buat guru seperti itu. Ini adalah logika tesnya. Maka value if true-nya adalah berapa persen tadi? 20% dari gaji pokok. 20% kita tuliskan biasa, dari gaji pokok kita kalikan dengan gaji pokok. Di mana gaji pokoknya adalah kolom yang berada di sebelah kanan insentif, yaitu pada kolom G. Kita geser saja sekali pakai anak panah seperti itu. Di sini ada G7. Agak tertutup oleh fungsi. Supaya tidak tertutup oleh fungsi, nanti bisa kolom insentif dilebarkan lebih dulu, atau kita ulang seperti ini, kita lebarkan dulu supaya kolom gaji pokok tidak tertutup ya. Kita ulangi, if jabatan sama dengan guru tadi, maka value nya adalah 20%, tadi kita tuliskan dikali gaji pokok yang ini. Yang sebenarnya kita tunjukkan ini titik tujuannya. Itu untuk value true. Sedangkan value false-nya adalah jika bukan guru hanya 12%, tapi karena kondisinya hanya 2, guru atau bukan guru, maka kita tinggal mengalihkan langsung 12% dikali dengan gaji pokok ini tadi yang ada di G7. Sampai di situ fungsi if-nya berakhir. Jadi untuk insentif Mirna, karena dia bukan guru, meskipun di sini jabatannya kepala sekolah, maka insentifnya adalah 12% dari gaji pokoknya sebesar 180.000. Format angkanya kita atur menjadi ada tulisan desimal seperti itu supaya lebih mudah. Demikian untuk fungsi if mencari insentif berdasarkan jabatan guru. Kalau sudah kita copy langsung, kita paste formula supaya formatnya tidak berubah. Seperti itu. Kita atur lagi pemisah ribuan. Nah, untuk pengecekannya ini benar atau enggak, kita cek secara manual. Kalau ini jabatannya kepala sekolah, berarti dia dapat insentif hanya 12% dari gaji pokok. Berapa 12% dari gaji pokok? Kita hitung manual. 12% dikali gaji pokoknya ini kita tunjukkan. Nilainya adalah 180.000, sama seperti ini. Nah, sedangkan untuk yang guru kita buat di sini punya Rahmat misalnya. Sini Rahmat, ini untuk Rahmat karena dia guru maka 20% kali gaji guru, 12% dikali gaji pokoknya ini, maka ketemunya 230. Nah itu untuk ngecek secara manual. Jadi untuk insentif tidak kita asumsikan sudah benar karena satu kita cek secara manual tidak betul sesuai fungsi. Sekarang selanjutnya untuk jumlah gaji, kita lihat di ketentuan pengerjaan jumlah gaji diisi dengan gaji pokok ditambah insentif. Nah ini saya kira sangat mudah karena hanya formula biasa ya, gaji pokok ditambah insentif, seperti itu aja. Seperti itu boleh. Pakai sum juga nggak masalah, boleh, karena
sum kemarin juga untuk menjumlah. Hanya saja sintaksisnya ini harus kita blok. Kalau yang pakai plus biasa ini kita tunjukkan satu-satu. Nggak masalah mau pakai yang mana aja boleh, pakai sum boleh, pakai penjumlahan biasa juga boleh. Kita custom formula lagi biar nilainya sama. Nah, selanjutnya di sini yang ketiga penggunaan fungsi sum if yang kita tekankan di latihan ini untuk menjumlah gaji karyawan atau gaji guru dan gaji security-nya saja. Jadi yang kita jumlahkan nanti hanya yang karyawan, ini karyawan dengan karyawan lagi, ini dengan karyawan ini harus ini karyawan, kemudian ini untuk ini juga karyawan, ini untuk Danang ini juga karyawan. Jadi karyawan ada dua. Kalau kita jumlahkan maka nanti harusnya jumlah gaji karyawan yang bernama Winda ini ditambah jumlah gaji karyawan yang namanya Danang di sini, hasilnya harusnya 1.680.000 karena yang jumlah hanya itu. Oke, kita lakukan jumlah gaji karyawannya dengan menggunakan fungsi sum if tadi. Sum if sintaksisnya tadi adalah sum if turun buka ring, di mana ring tadi adalah ring data secara keseluruhan dimulai dari jabatan. Kemudian kriteria adalah kriteria yang akan kita jumlah adalah nanti untuk khusus karyawan, dan sum ringnya adalah jumlah gajinya ini, data numerik yang akan kita jumlahkan sesuai kriterianya tadi. Nah, untuk ring kita ambil dari ring jabatan ini, kita blok seluruhnya sampai jumlah gaji. Kenapa mulai dari kolom jabatan? Karena kriterianya kita ambil dari jabatan itu. Jadi kalau kita ambil dari nama, ya nanti nama pertama ya kita blok dulu. Gitu ya. Tapi untuk nama kan nama boleh sama, nanti kemungkinannya bisa kurang sesuai. Selanjutnya kriteria karena tadi kita di sini akan mencari jumlah gaji karyawan, maka karyawan di sini kita tuliskan langsung seperti itu, karyawan. Jadi maksudnya kita jumlahkan jika datanya adalah karyawan atau kriterianya adalah karyawan. Kemudian yang jumlah yang mana? Yang jumlah adalah sum ring yang ini tadi, ini tetap kita blok dari awal sampai akhir. Kenapa harus diblok dari awal sampai akhir? Karena di sini kita tidak mengetahui jabatan karyawan yang mana saja. Kalau datanya banyak tentunya. Kalau datanya sedikit-sedikit seperti ini ya nggak masalah. Ya, seperti itu. Nah, sintaksisnya kita akhiri sampai di ring data yang akan dijumlah. Oke, kita enter. Harusnya nanti nilainya sama dengan ini untuk yang karyawan, karena ini tadi kita hitung secara manual. Oke, kita enter. Oke, hasilnya sama. Tampilannya biar sama seperti itu. 1.680.000. Kalau ini tadi kita manualkan, yang jumlah adalah ini dan ini. Nah, sedangkan ini menggunakan sum if, ini tadi menggunakan sum if, yang jumlah adalah ring tabelnya kita cari, kita tetapkan seluruhnya, kriterianya kita tetapkan karyawan, data nomor yang kita jumlah kita tetapkan pada jumlah gaji, maka dia secara otomatis akan mencari data yang jabatannya ini tadi adalah karyawan. Begitu. Untuk guru juga sama, sum if juga. Ring datanya kita blok semua dari jabatan sampai jumlah gaji seperti tadi juga. Kriterianya sekarang adalah guru. Ingat, menurut guru, karyawan dan yang lainnya untuk kriteria itu harus kita tanda petik kalau dia data tipe karakter. Nah, sum ringnya tetap yang ini. Hasilnya 4.140.000 untuk guru. Kita cek manual, yang guru siapa saja. Ini Rahmah guru, gajinya ini. Kita tambah siapa lagi guru, ini Romlah dan Waryani, ini juga guru. Kita tambah itu. Hasilnya sama, 4.140.000. Oke, jadi pengecekan manualnya pun sudah berhasil, hasilnya sesuai. Berarti untuk security juga sama. Kita gunakan sum if, ring tabel mulai dari sini,
kriterianya security, sum ringnya atau ring yang dijumlahkan ini hasilnya ada 1.792.000. Nah, sedangkan total ini kita gunakan pakai sum biasa. Sum ini menjumlah keseluruhan ini tanpa membedakan jabatannya. Jadi sum seperti biasa fungsi sum, tapi yang dijumlah hanya ring ini ya jumlah gajinya. Kalau yang ini nggak perlu dijumlah lagi karena ini sudah dari hasil ini. Jadi maksudnya total jumlah gaji keseluruhan adalah 11.532.000, yang untuk gaji karyawannya 1.680, gaji gurunya 4.240, gaji security-nya 1.792.000 ini. Sisanya adalah gaji kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara, seperti itu. Nah, total yang lainnya untuk insentif totalnya ya tetap sama seperti biasa, kita buat data yang kita jumlah untuk insentifnya aja. Kita copy paste ke sini juga boleh untuk gaji pokok. Nah, demikian untuk penggunaan fungsi sum if. Untuk yang ini tadi untuk mendapatkan tanggal di sini kita gunakan fungsi konversi teks now dengan format ddmmm sehingga muncul 25 Desember 2016 untuk tanggal hari ini, tanggal yang aktif pada sistem saya. Oke, demikian untuk penjelasan penggunaan fungsi sum if. Jika ada yang belum paham, silahkan nanti ditanyakan melalui email atau melalui grup PA yang sudah kita tetapkan bersama. Silahkan Anda coba lebih dulu, semoga bisa dipahami dengan lebih mudah lagi. Oke, akhirnya saya sampaikan selamat mencoba, semoga Anda berhasil dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat.